Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Mitra AHE dimanapun berada. Oke, kembali lagi dengan kami di channel YouTube AHE Pusat Info. Kali ini kami kedatangan tamu, yaitu ada Bu Firda. Apa kabar Bu Firda? Alhamdulillah baik Kak Nana. Manggilnya Bu apa Mbak aja ya? Panggil aja Mbak. Soalnya saya merasa lebih muda. Bu Firda ada agenda apa di AHE Pusat? Jadi kedatangan saya ke AHE Pusat ini ada beberapa agenda sebenarnya Mbak Nana. Yang pertama kita rapat LPM untuk persiapan SGA 4 Kudus. Yang kedua memang spesial untuk bertemu Mbak Nana. Aduh, banget dong. Boleh nggak diceritain gimana awal mulanya Bu Firda kenal dengan AHE? Baik teman-teman, saya akan menceritakan bagaimana awal saya itu kenal dengan AHE. Jadi saya itu kan lulus SMA itu kan tahun 2012 ya. Terus setelah lulus SMA itu saya kerja Mbak, jadi teller di BMT. Karena saat itu pengen kuliah tapi orang tua belum ada dana. Tapi melihat teman-teman saya yang SMA kuliah, akhirnya saya juga pengen lah kuliah ya seperti mereka. Akhirnya saya cari solusinya, orang tua nggak punya dana, gimana buat kuliah. Alhamdulillah saya nyari-nyari di internet itu untuk beasiswa kuliah. Terus saya mengikuti serangkaian tes dimanapun yang ada beasiswanya. Alhamdulillah banget rezeki saya ya, saya dapat beasiswa 8 semester di Universitas Yogyakarta. Terus saya kuliah langsung nikah. Oh, Iya, saya langsung nikah. Setelah itu tahun 2017 saya punya anak. Jadi dulu kan dari 2012 sampai 2016 saya kan tinggalnya di Jogja ya, kuliah ya. Sering banget pulang dari Jogja ke Pati, lewat Solo, lewat manapun. Udah pernah lihat sih sebenarnya dari masa kuliah, lihat banner-banner AHE di jalan-jalan. Tapi nggak nge sih kalau suatu hari nanti saya gabung di AHE gitu kan. Ngenyak itu tahun 2016 saya di Pati, selesai kuliah. Pertama sih nyoba ngelamar ya di PAUD. Oh gitu. Tapi PAUD-nya itu yang sampai sore, yang ada penitipan anaknya, TPA-nya. Oh gitu kan. Saya bilang sama suamiku, Pak, aku dapat nih di PAUD, gimana gitu kan. Suami nggak ngizinin karena seharian full. Terus coba ngelamar di SD, katanya belum ada lowongan ya. Terus ada yang nawarin nih saudara guru MTS, yuk ngajar di MTS ku gitu kan, nanti dapat sertifikasi dengan gaji UMR, tapi ada syarat khusus, harus bayar sekian. Jadi kan aku yang mundur ya, gitu kan. Ya udah 2016 sampai 2017 itu saya memutuskan bantu orang tua dulu saat itu ya, karena sedang hamil. Terus tahun 2017 saya punya anak gitu kan. Anaknya udah umur 4 bulan. Saya itu pengen gabung di salah satu les, karena saya kan lulusannya kan sarjana pendidikan ya. Saya pengennya itu ilmuku bermanfaat lah. Nah, saya pengennya buka les, tapi yang jadi kendala itu adik sepupu aku yang samping rumah itu sudah buka les SD. Yang perdatang bayar gitu kan. Jadi selama belum buka AHE saya itu bantuin adik, tapi ya nggak seberapa sih ya Kak ya, kan perdatang, tahulah di desa cuma 2.000 bayarnya gitu kan. Terus samping desaku itu ada les baca AHE. Jadi saya itu pengennya buka AHE supaya bisa tetap buka les tapi yang berbeda dengan sepupu saya. Akhirnya saya itu cari di internet AHE, ketemulah nomor WA-nya Pak Rohmat. Saya WA Pak Rohmat langsung saat itu. Terus dialihkan ya, WA Pak Rohmat tanya kan, ditanya data diri gitu kan, nama siapa, rencana mau buka di mana. Saya kasih biodata diriku, alhamdulillah areanya kosong saat itu. Terus dikasih nomornya Pak Harso kalau nggak salah. Dulu kan Pak Harso masih jadi kadif, kadif pelatihan apa-apa gitu. Dulu itu. Iya, setelah itu kan aku WA sama Pak Rohmat, dikasih tahu biayanya berapa gitu kan, dilangsungin ke Pak Harso juga kan. Terus mau pelatihan sama siapa, dikasih tahu kalau biaya buka
AHE tahun 2017 untuk Kabupaten Pati itu 1.500.000. Nah, aku juga bingung nih, 1.500.000 hanya untuk buka les ya. Terus saat itu kan memang nggak ada penghasilan gitu kan, karena suamiku itu yang dulunya dari Jogja pindah ke Pati. Pindah ke Pati itu di Jogja dulu kan suamiku kerja di di salah satu mall jadi SPG ya. Pindah ke Pati, lalu dia pindah juga kerjanya jadi di Kudus, Mall Kudus. Tapi karena brand yang tempat kerja suamiku itu nggak berjalan, gulung tikar, akhirnya mau nggak mau suamiku dipecat lah, di PHK gitu. Jadi kita nggak punya apa-apa saat itu. Terus mau buka les AHE dengan biaya 1.500.000 tadi ya, itu kita uang dari mana gitu kan, kita bingung gitu. Terus sempat minta bantuan ke orang tua ya, yang namanya orang tua nggak punya pengalaman ya, buka les kok sampai bayar segitu, takutnya kan ya ditipu gitu kan. Tapi sih saya yakin karena melihat yang di samping desa saya ada AHE tadi tuh rame gitu kan, saya yakin. Terus aku bingung nyari uangnya dari mana. Akhirnya itu waktu saya sama suamiku itu kan, waktu dari kita dulu tuh udah bersama dari tahun 2011 ya, sampai sekarang ini. Dan waktu saya kuliah itu memang saya sambil kerja, jadi saya sama suamiku itu udah kredit motor. Ya, kita udah kredit motor sih saat itu. Jadi ibarat kata motor perjuangan itu saya jual Kak, buat biaya gabung AHE sama buat modal buka ruko kecil-kecilan lah, toko sembako di rumah gitu. Jadi modalnya dari motor itu ya? Iya, karena itu tadi modalnya itu kita dapatkan dengan jual motor, dan saat itu kita nggak punya motor, kita mau kemana-mana harus pinjam motor sama orang tua. Nah setelah gabung AHE waktu itu bulan Agustus 2017 ya. Nah jadi saya memutuskan gabung AHE dulu dilatih sama Bulan dengan biaya 1.500.000. Nah saat itu saya tuh nggak tahu kalau ternyata Bulan kan dari Solo ke Pati ya, itu kan ada uang transportnya. Uang transportnya itu Bulan mintanya 300, sedangkan saya cuma pegang uang 1.500.000 gitu kan. Akhirnya saya tuh ngutang sama Bulan yang 300.000. Iya. Alhamdulillah Bulan juga percaya sama saya gitu meskipun kita baru kenal. Terus akhirnya berjalan 1 bulan, alhamdulillah sudah bisa melunasi utangnya Bulan. Begitu Mbak Nana. Lumayan ya perjalanannya. Kalau setelah buka AHE itu apakah ada kendala dari masyarakat sekitar? Iya, dulu waktu tahun 2017 di Pati itu hanya ada 12 unit AHE, salah satunya saya. Tapi alhamdulillah sih bersyukurnya apa? Karena dapatnya area layanan langsung 4. Awal buka itu memang nggak punya murid, apalagi di sana saya kan backgroundnya itu bukan siapa-siapa, cuma baru lulus kuliah buka AHE, kan belum dikenal sama masyarakat saat itu. Tapi itu tidak mematahkan semangatku Kak Nana. Jadi saya harus semangat. Kalau saat itu kan waktu saya buka AHE nggak seperti sekarang ini nih. Saat itu tuh buka pertama kali namanya unit rintisan. Nanti kalau sudah punya 5 murid kita boleh mengajukan untuk jadi unit resmi gitu kan. Kalau sudah jadi unit resmi kita berhak untuk buka cabang. Akhirnya saya sih ya semangat, sebar brosur ke TK-TK gitu kan. Terus nempel banner yang banner dari pelatihan itu loh ya. Karena mau bikin banner sendiri belum ada uang. Jadi ya bannernya yang dari pusat itu saya tempel di depan rumah. Terus nyebarin brosur ke wali murid. Alhamdulillah nggak nyampe 1 bulan udah dapat 5 murid. Dan saya mengajukan menjadi unit resmi. Setelah unit resmi itu saya pokoknya semangat, bagaimanapun saya harus punya motor, pokoknya pikirnya seperti itu Kak Nana. Jadi saya langsung buka cabang itu, buka cabang di kelurahan lain. Alhamdulillah waktu buka cabang itu hari pertamanya langsung dapat 5 murid. Ya Allah, aku tuh kalau dapat murid dulu tuh ya Allah senang banget, ya Allah dapat murid, alhamdulillah, kebahagiaan tersendiri. Berarti yang unit keduanya ngontrak atau di tempat. Jadi ceritanya itu unit kedua saya tuh posting di Facebook. Ya, telah dibuka les baca gitu kan, nggak tahu nyangkut salah satu wali murid.
Terus wali murid tersebut menawarkan, "Mbak, lesnya di tempatku aja Mbak, daripada saya nganterin anak saya." Ya Allah, kebetulan sekali gitu kan. Jadi itu wali murid yang di les cabang pertama? malah, Oh, yang di cabang itu. Terus aku bilang gini, "Bu, boleh di rumahnya Ibu?" "Iya boleh." "Per bulannya berapa Bu?" Nggak usah bayar." Baiknya lagi, beliau itu langsung ngajak teman-teman anaknya 5 sekaligus. Jadi buka hari pertama di cabang itu langsung punya 5 murid. Alhamdulillah. Dan sekarang yang unit saya itu selang 1 tahun, alhamdulillah saya udah bisa beli motor kan. Saya melepaskan cabang tersebut untuk adik saya. Jadi yang ngelola saat ini adik saya. Tapi semuanya masih atas nama? Iya, atas nama saya, untuk SPP dan lain-lainnya untuk adik saya. Sampai sekarang jumlah muridnya berapa? Sekarang kan udah punya unit lagi, jadi unitnya kan 3. Yang unit pertama itu di rumah saya ya Kak Nana ya, itu jumlah muridnya 120-an lah kurang lebih, tapi kelihatannya lebih deh. Ada guru bantu? Guru bantunya ada 7. Yang unit kedua yang tadi dipegang sama adik saya, itu muridnya ada 40-an, gurunya ada 2. Yang ketiga ini di kota, saya buka di kota, itu muridnya 80-an, gurunya ada 6 gitu. Lumayan banyak ya guru bantunya. Iya. Saya sedikit ini sih kepo di Instagram. Dengan guru bantu sebanyak itu gimana cara memanajemennya? Iya, memang Caranya gurunya ada 15 sih Kak Lana, kurang lebih. itu. Untuk manajemennya yang pertama itu kita tuh harus royal sama guru kita. Ibarat kata nggak usah pelit-pelit lah sama karyawan gitu. Setiap bulan kita evaluasi sambil yuk kita makan di resto gitu kan, yuk kita karaokean bareng, yuk kita piknik gitu. Terus yuk kita foto studio, biar apa? Biar ibarat kata kekeluargaannya ada, dengan kekeluargaan ada, persahabatan ada. Guru itu kan nyaman ya di tempat kita, jadi nggak mikir pengen kerja di tempat yang lain, biar loyal juga sama kita. Itu sih Kak Nana. Masih yang sepantaran ya? Gurunya malah di bawah. Oh, di bawah semua. Memang saya nyari gurunya itu jangan sampai umurnya melebihi umurku gitu loh. Tapi saya punya satu sih Mbak Nana, yang di kota itu dipegang sama salah satu guru saya. Memang umurnya di atas saya sih, hampir 40-an. Bahkan beliau itu malah dikira pemilik unit akhir saya yang di kota, karena saya kan jarang ke sana nih. Saya memang pasrahin ke beliau gitu. Kalau ada wali murid yang mau konsultasi kan nggak harus sama saya, jadi bisa sama beliau gitu. Sekarang ini kan Bu Firda udah jadi pelatih nih. Mesti ada pernah lah pelatihan yang mitranya sangat berkesan bagi Bu Firda. Oh iya. Boleh diceritain? Oke, ada sih. Saya punya salah satu mitra itu, kalau nggak salah di mana ya, lupa sih. Pokoknya beliaunya itu sudah tua Mbak Nana. Umurnya itu hampir 50-an, dan beliau itu masih jadi guru honorer. Dengan usia segitu masih jadi guru honorer pelatihan akhir gitu kan. Terus gimana ya, waktu pelatihan itu yang namanya udah berusia kan beda ya, kita tuh harus jelasinnya dengan pelan, intonasi yang lemah lembut supaya beliau memahami. Alhamdulillah setelah pelatihan akhir itu beliau muridnya banyak. Jadi saya tuh merasa, ya Allah, ibu ini semangat sekali ya, meskipun usianya udah 50 tahun tapi kok tetap semangat ngajar di TK dengan gaji honorer gitu kan. Terus setelah beliau pelatihan akhir dan mengenal akhir, alhamdulillah beliau jadi semangat, dan sekarang beliau mempunyai penghasilan sendiri yang lebih, sehingga anak-anak dari beliau itu bisa melanjutkan kuliah. Karena memang dulunya kan dengan gaji honorer, beliau kan ibarat kata secara ekonomi masih memikirkan ya, nanti kalau saya nguliahin anak uangnya dari mana. Dan beliau itu mohon maaf single parents gitu kan. Jadi dengan beliau buka AHE, beliau kan mendapatkan uang SPP dan bisa menambah penghasilan, sehingga secara ekonomi kan beliau bisa mandiri. Yang membuat saya terkesan itu, alhamdulillah ya, saya tuh bisa membantu beliau yang dulunya kan ibarat kata mau cari penghasilan itu bingung. Sekarang dengan buka AHE, beliau mempunyai penghasilan
dan beliau bisa menyekolahkan atau mengkuliahkan anak-anaknya. Subhanallah ya. Ini kan sudah disebutkan di awal ada agenda LPM ya? Iya. Boleh diceritain dong itu agendanya apa? Oke, baik teman-teman mitra AHE di seluruh Indonesia, saya mewakili tim LPM. Jadi tahun 2022 ini LPM mengadakan SGA 4 yang ada di 3 kota. Jangan lupa ada hanya 3 kota. Yang pertama di Kudus, di Jakarta, sama di Solo. Untuk saat ini Kudus kotanya sudah full. Yang DKI Jakarta masih ada 50. Yang Solo insya Allah hampir full ini. Jadi teman-teman segera daftar SGA 4. Jadi di sini SGA 4 itu nanti kita ada beberapa narasumber, kurang lebih ada 5 narasumber. Yang pertama mengenai inovasi metode, yang kedua pengembangan manajemen unit, yang ketiga pendekatan belajar untuk anak ABK, yang keempat pencegahan pelecehan seksual pada anak usia dini, yang kelima sharing mengenai pemilik AHE yang sudah mengajari anak ABK dan lulus bisa membaca. Jadi teman-teman jangan lupa ya, SGA 4 hanya ada 3. Segera daftar ya teman-teman ya. Udah disebutin kan tadi temanya menarik. Masa nggak mau daftar sih? Langsung aja daftar ya, langsung ke CP yang tertera gitu. Terakhir boleh nggak? Saya mau tanya, prinsip hidup Bu Firda itu apa? Sampai sekarang masih dipegang. Untuk teman-teman, prinsip hidup saya itu ada 3 aja sih, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama itu semangat. Kalau kita mau sukses, semangatlah untuk berproses. Jadi teman-teman, di saat kita saat ini AHE-nya baru atau AHE-nya lama, tetap semangat untuk promosi, semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pokoknya semangat aja deh dengan melakukan sesuatu. Kalau kita semangat, lelah pun seperti apa nggak kerasa. Pokoknya semangat aja ya teman-teman. Itu prinsip saya. Pokoknya melakukan apapun itu harus semangat. Yang kedua yaitu fokus ke diri kita sendiri. Gak usah membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Tidak usah membanding-bandingkan AHE kita dengan yang lainnya. Pokoknya fokus ke diri sendiri, fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita merasa ilmu kita itu kurang, sebagai guru AHE ikut SGA 3, ikut SGA 4, ikut seminar-seminar yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita. Pokoknya fokus ke diri sendiri. Yang ketiga, bersyukur berapapun yang kita dapatkan, bagaimanapun keadaan kita saat ini, tetaplah bersyukur karena Allah masih memberikan kita hidup yang lebih baik. Jangan lupa untuk bersedekah. Berapapun yang kita dapatkan, dengan bersedekah insya Allah akan menjadi berkah dan barokah untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi itu ya pesan dari Bu Firda. Semoga dari ini bisa bermanfaat untuk mitra AHE semuanya. Cukup sekian. Terima kasih Bu Firda atas waktunya. Terima kasih untuk mitra AHE yang telah menyaksikan video ini. Saya Nana dan Saya Firda Puji Lestari. sampai jumpa di channel kita berikutnya di ahepusat.info. Jangan lupa ya